Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambah terus manfaat faidah untuk diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan itu yang mana nafi itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihormati Kiai Haji Mas Kuni di sebelah kita, Guru Mas Kuni, alhamdulillah. Guru Jainal belum datang lah. Guru Turmuji, Guru Mulyadi, Guru siapa tadi? Guru Muhsin lah. Muslim kah? Muslim kah? Muslimin lah. Oh, Guru Muslimin. Bagus banget ngarang Guru Muslim. Sidin orang mana? Apa pian? Pelambuan Banjaraya lah. Ya Pahot. Batu Guru Mursid. Nah, Guru Mursid nih. Ini guru tasawuf juga nah, guru nah. Guru tasawuf. Guru Aryansah. Nah, mudah-mudahan berkah dengan kedatangan pian semuanya. Guru siapa? Guru Aryansah, Guru Gusti. Mudah-mudahan berkah lah dengan kedatangan mereka semuanya, amin. Tolong didoakan juga supaya berkah ya Pak. Nah, amin ya Pak. Nya guru Bang, jadi mau kalau mau mendoakan juga harus sama-sama berdoa. Kemudian dihormati Sayyidil Habib Buya Alwi Ibnu Ali Al-Habsi. Nah, ini hafal banget sudah pian. Nah, kadulun perkenalkan tadulu pian tahu sudah. Kemudian Habib Nang Tampan. Nah, Habib Muhammad Al-Habsi. Nah, bing sanaknya tuh nah, Habib Abdullah nang di ujung tuh nah. Mirip aja tampannya nih. Nah, kalau nang seikong atau anak Habib Ali, anak Habib Alwi, Habib Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, Habib Abdul Qadir Al-Habsi dari ibu Bahasim Basiri, keturunan Bahasim Basiri, Kuba Basiri. Habib Qadir dari Habib Hamid lah bin Abbas Babut. Sidin tuh kada tampan kada, tapi ketujuannya di para kibabinian. Ya Habib lah, maaf Habib lah. Kalau bujur atau salah kada tahu, kita kurang lebih aja telah. Ini Bipe dalam rangka menyenangkan hati pian aja kami nih. Bib lah. Kami ini Bipe pada lagi menyenangkan hati pian aja, nang apa pian senang itu bang dia no. Kemudian Habib Muhammad sudah tadi telah. Nah, dua kali ngalih kena bisa dua kena sidin calon sidin. Habib Abdurrahman Asegaf. Nah itu sidin diam-diam aja sidin, tapi ketujuh mendoakan kita. Amin. Mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diredai Allah lah. Amin ya rabbal alamin. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata saya Abdul Qadir Jalani. Ya gulam, gulam itu kemarin anak kecil yang baru lahir belum punya nama. Kita tidak ada punya nama hakikatnya ya lah. Hakikatnya di sisi Allah.
kembali kepada bayi. Tafadhol masuk. La taqalitin nas ma'al ama ma'al jahli ma'al ghaflati wan naumi. Wahai anak-anakku, janganlah engkau kalau bisa, ujar Syekh, terhubung dengan manusia-manusia yang buta hatinya. Kemarin yang buta hati itu ialah orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang buta. Jaka bisa, itu kan, jaka bisa. Kalau bisa. Ma'al jahli, atau engkau terkumpul dengan orang-orang yang jahil. Jahil itu, jahlun itu bodoh, tidak memiliki belajar sekali ilmu. Kalau orang alim makin belajar ilmu, dia makin merasa bodoh, tapinya berilmu. Orang berilmu, tapinya merasa makin bodoh. Alhamdulillah, Guru Pesal, Habib Pesal, alhamdulillah. Barakat pian Bibi datang. Mana Habib Ahmad? Oh, wah dari Madura kah? Alhamdulillah, sini Habib. Habib siapa ngaran pian? Habib Ahmad kah? Ahmad Muhammad Zainuddin. Alhamdulillah, kenalan kita. Senahudin. Oh, Masya Allah, cucu siapa pian? Senahudin. Oh iya kah? Alhamdulillah. Pik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagus benar teh nah. Guru, mudah saya guru. Guru Suryansah. Alhamdulillah. Habib. Habib Usman. Marhaban. Mal Habib. Guru Mursyid, Mal Habib, silakan. Padal. Mal Habib, Guru Muslim, Mal Habib, silakan. Tafadhol. Tafadhol. Enggak apa-apa, Habib. Ya, Ma Habib Faisal. Tafadhol. Alhamdulillah. Mudahan berkah billah. Bakalan. Al-jahlu, jahlu itu jahil. Jahiliyah, bangsa jahiliyah itu berarti bangsa-bangsa yang jahil, bodoh. Kalau orang Banjar jahil itu lain bodoh, lain apa? Ditambah lagi orang Banjar ini menyebut kalau jahil itu suka mencuri-curi, ya lah. Nah, mencuri barang. Bodoh. Orang alim makin alim dia makin merasa tidak punya ilmu. Orang alim. Orang bodoh makin bodoh malah mengaku-ngaku berilmu. Imam Syafi'i ditanya oleh murid beliau Imam Rabi, "Ya Syekh, wahai Syekh, mengapa engkau masih juga belum menuliskan satu risalah kitab kepada kami?" Kata Imam Syafi'i, tidak ada waktunya. Imam Syafi'i ini orang berilmu tapi tidak menampakkan kealimannya, subhanallah. Lalu kata Imam Rabi, biarlah saya yang mencatatnya, engkau yang menyampaikannya. Apa kata Imam Rabi? Ketika Imam Syafi'i mulai berbicara, saya menulis luar biasa, tidak ada pena ini bisa terhenti karena banyaknya ilmu Imam Syafi'i. Itulah yang menjadi patok-patok Imam Syafi'i. Nah, itu orang alim. Makin orang alim itu belajar ilmu ma'rifatullah di perdalamnya sampai dia mengaku nol, tidak ada apa-apa, tidak berarti dirinya. Nah, gitu kan. Yang berarti itu hanyalah Allah. Nah, ini eksistensi wujud Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudahan kita juga akan bahas masalah-masalah itu. Ma'al ghaflati, kalau bisa jangan engkau juga berkumpul dengan orang-orang yang lalai. Nah, orang-orang lalai itu akan menjadikan lalai bagi kita. Akan lalai. Apalagi bulan puasa nih nah. Jangan pindah duduk-duduk di warung. Lah, kalau saya melihat ada warung di pinggir jalan tempat duduk pas mana duduk bahaya benar situ terkumpulan dah. Iya, sudah bisa dibawainya makan kita. Nggih. Kalau paloy pintar pipai. Bilang paloy melihat ada di pinggir jalan orang berjualan. Kenapa tidak ditutup ini jar, Paloy? Mau ditangkap nih jar Paloy. Tutup dulu jar Paloy, ditutup orang aja kan warung orang tuh ditutup nah. Teh sebuah lah jar Paloy. Kalinya Paloynya ada puasa kalinya. Nah, bahaya tuh duduk di situ ya, sudah tak kawan aja lagi. Kacau. Nah, ini dalam rangka pengembaraan kita di dalam satu sistem kehidupannya. Kita nih taklid, ikut. Apakah alasannya tidak tahu ya? Pokoknya dipadahkan Tuan Guru itu udah kita kerjakan. Nah, itu namanya taklid. Taklid itu indah, kada susah-susah. Mencari nang masaknya aja. Iyalah. Wah, apa belapa-lapa? Ujungnya apa tuh jar kesimpulannya? Nah, ya Allah.
Apa guru kesimpulannya? Sholat tuh wajib nangai aja. Oh ya kasiap guru, kerjakan sholat. Ya lah, kayak apa mengerjakannya guru? Begini aja guru. Caranya ini. Dalam kitab ini kayak gini. Oh nggih, kerjakan selesai. Nggak perlu berpikir-pikir, nggak perlu merenung-renung. Ngapain juga mencari dalil-dalil? Guru sudah tahu aja dalilnya, kita apa dah ngikuti jalan lagi lah. Yang penting kita sahih sudah dapat mengerjakan. Kalau berdalil-dalil ini ngalih itu gawian Palui bipe. Palui lawan Garbus lawan siapa? Sirawin berdebat tuh lama. Hebat mana antara presiden dengan DPR jar bipe? Hebat DPR jar. Kenapa jar? DPR bisa mengangkat presiden jar. Oh, maka MPR ya MPR lah, hebat MPR DPR lah jar. Oh. Kalau DPR dengan Mahkamah Konstitusi pang hebat mana jar? Hebat jar. Hebat Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mahkamah Konstitusi bisa bisa memutuskan sesuatu kada jar Mahkamah Konstitusi masih hebat DPR lagi, anggota DPR lagi. Kenapa anggota DPR bisa memberhentikan Mahkamah Konstitusi? Bisa mengangkat Mahkamah Konstitusi aja. Oh iya kah? DPR dengan ulama apa hebat mana aja? Masih hebat jar DPR pada ulama. Iya loh jar Garbus. Iya Palui. Soalnya anggota DPR berani korupsi jar. Kalau ulama tidak berani korupsi jar. Nyata aja Garbus, mana ulama bisa mengkorupsi bibe? Ulama apa kerjaannya korupsi? Di tangannya kitab nang ada. Apa nang dikorupsi kitab? Gawian pekerjaan itu kalau mencari-cari alasan-alasan itu siapa ya? Gawian Palui. kita ini santai aja mengamalkan langsung supaya kawa dibawa kematian kepada kematian itu yang utama. Nah ini talwin ini berarti di posisi kita, kondisi di mana kita masih memungkinkan dipengaruhi oleh alam dan lingkungan. Contoh, menghitung duit, tahu ya kelapian duit, harus dicontohkan karena ada bawa duit nah. Duit menghitung, berulah 100, 200. Kawalah sebejikir. Kalau kita umum awam berzikir la ilaha illallah. Pas menghitung duit nih, hitung jurang sampai nang 1 juta 2 juta kayak apa menghitung la ilaha illallah di hati. Nggak bisa lagi. Ya lah, lalu kita bertanya dengan guru. Tanyakan misalnya gurunya adalah Syekh Abdul Qadir Jalan, kita tanya, "Jar Syekh masih bisa berzikir namanya zikir kolbu, zikir kolbun, zikrul kolbi, zikir hati." Iya itu jisidin mulahajatum fil kolbi bi asma'illah. Tergambarnya adanya asma Allah di dalam hati kita. Ya, bisa menghitung duit sambil ingat kepada Allah. Misal menghitung duit 100, 200, 300, 400. Kalau nang seribuan, 1000, 2000, 3000 baru. Di hati tetap kemana asma Allah? Asma Allah Rajak, Hurajak. Yang memberi rezeki ini Allah. Nah, jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada kesadaran bahwa yang memberi rezeki ini adalah Allah. Zikir qalbu namanya. Bisa akhirnya mengingat Allah. Nah itu alhamdulillah Habib Yahya, alhamdulillah. Sini nah berangkap nah. Alhamdulillah. Nah talwin memerlukan tadi. Kalau orang hakikat mungkin kayak Nabi Muhammad itu sudah tetap. Contoh Nabi Musa aja talwin masih. Nabi Musa itu Nabi Khidir kalau datang, iyalah. Nah berarti ada kesalahan tertentu yang perlu diutus Allah Nabi Khidir dari talwin menjadi tamkin beliau, sempurna beliau. Nah Nabi Muhammad adalah sempurna. Nah, kalau orang yang sudah haqa'iq di tamkin, di derajat tamkin paling tidak di bawah kenabian, tapi dia sudah masuk di arena tamkin, dirinya tidak pernah lagi lupa kepada Allah itu. Biar menghitung duit ke apa kah? Kita gara-gara duit aja atau gara-gara cewek aja senyum dengan kita, apa kabar? Nah, jadi Bip, senyum dengan aku nih. Ya kalau Bip, camuh jadinya Bip lah. Nah, ini adalah tamkin. Nah, itu tadi telah kisahnya. Kita teruskan. Nah, karena itu hati-hatilah. Waqalithum bil basyirah wal ilmi wal yakjah.
Karena itu bertemanlah orang-orang yang menggunakan hatinya bil basirah, yang mengekspresikan dirinya, di mulutnya terkeluar untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh guru-guru agama, habaib-habaib. Pastinya habaib tuh kayak apa aja, ujung-ujungnya kemana, Bib? Ujung-ujungnya Allah mengatakan, Bib. Nah, jadi kawan kita di kampung, kalau tidak ada habaib, tidak ada tuan guru, siapa teman-teman kita yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita ini suka biasanya dalam hidup berteman dengan orang pintar, padahal bahaya kalau orang pintar ini ditemani, bisa menggumuli kita. Ya kalah. Nah, bahaya juga, hati-hati berteman dengan orang pintar. Nyo pintar Bang Jar. Oh, hati-hati kalau dipintarinya. Yang dipintarinya syukur, yang dibungulinya itu menjadi masalah. Wal ilmi, orang yang ada di dalam dirinya ilmu. Wal yakjah. Nah, ini penting lagi nih. Orang yang memiliki kesadaran dalam hidupnya untuk selalu mengajak kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ra'aita minhum ma tahmiduhu fa'atbahu. Bila engkau melihat seperti itu, mereka suka memuji Allah, mereka mengajak kita kepada mengingat Allah, fa'atbahu, maka ikutilah orang tersebut. Wa iza ra'aita minhum ma yasuka fastanibuhu. Bila terjadi sebaliknya, maka kalau bisa tinggalkan Yasidin. Nah, itu paling berbahaya. Antum fi ghaflati kulliyatun anil haqqi subhanallahi wa ta'ala. Sesungguhnya semua itu, bila engkau masih tidak mengikuti cara itu, engkau akan berada pada goplah. Goplah itu kelalaian demi kelalaian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini penting yang disebut dengan kesadaran. Apa itu kesadaran? Alaikum bil yakjah lahu. Bagimu harus di posisi yakjah, hidup itu dengan kesadaran. Kesadaran apa? Alam semesta akwan ini, alam semesta ini akwan. Bila pian memandang melewati asma, suhudul asma. Kalau tasawuf Banjar, tauhidul asma, kitab Durun Nafis, itu tauhidul asma. Kalau yang pernah belajar, memandang alam semesta ini dengan asma-asma Allah, ambillah di antara asma itu. Syekh Abdul Qadir Jailani memilihkan ada 12 asma yang terpilih. Ya lah, semalam bisa Huwahab, ingat akan Huwahab. Rahmat Allah semuanya Huwahab. Anugerah Allah semuanya Wahab nih. Rezeki kehidupan Huwahab tuh, atau Hurojak boleh, itu asma. Nah, dimasukkan di dalam hati kita. Itu namanya zikir asma atau zikir kolbun namanya. Suhud tuh menyaksikan musyahadah kita, alam semestanya tidak lain adalah nama-nama Allah. Coba kita uji. Nanti ada, kemarin sudah suhud af'al tentang perbuatan Allah itu, alam semesta ini kita melihat takdir. Takdir sudah kan? Sekarang asma. Coba pohon tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Allah. Melihat pohon ini tumbuhlah. Oh, melihat hewan bergeraklah. Orang yang bisa bergerak dan tumbuh itu apa namanya? Hayun, hai. Berarti zikirnya adalah hai. Oh, ingat kita ini hai. Iyalah, pemilik akwannya itu adalah hai. Iyalah. Ada yang masih hidup meminta dengan orang tua, masih pemuda yang masih, orang tua minta duit dengan orang tua. Kenapa jadi aku ini tergantung dengan orang tua? Karena di situ ada qayyum. Qayyum Allah Subhanahu wa taala. Di mana qayyum Allah? Allah qaimkan pada orang tua kita. Kita bergantung dengan hidup orang tua kita. Habib Saleh. Nah, ya. Sini Bib. Ini Bib, selama anak beragap dulu Bib. Ambil berkah dulu Bib. Ambil berkah Bib. Ya. Sini, Bib. Silakan sini Bib. Ini bagian habaib duduk ya, silakan. Duduk sini Bib, boleh Jona. Sini boleh ya, guru mursyid sini nah. Karena papa terpisah dengan guru muslim. Mau muat aja lah. Mak. Di apa? Nah, host. Tami mana Tami? Nah, kembali tadi itu lawasan lah, berceramah lah. Sampai mana itu? Yakjah. Kesadaran itu penting, melihat asma Allah di alam semesta, melewati qayyum. Qayyum itu maha berdiri, qayyum. Allah lah menjadikan kehidupan ini bergantung semuanya mata rantai. Jadi apa aja? Penyakit gula, kalau tidak ada darah di tubuh, bisa lah. Penyakit gula, nggak bisa. Sesengot,
maulah tumbuh di lain tempat. Nah, maulah. Jadi berarti sesengat tumbuh di sekitar hidung, di bawah hidung, wilayah di bawah hidung. Nah, itu namanya ketergantungan segala sesuatu. Buah-buahan bergantung dengan apa? Pohonnya. Pohon bergantung dengan apa? Tanah. Tanah bergantung dengan apa juga? Air. Kalau tidak ada air, tanah bisalah kuasa. Ketergantungan. Nanti dibahas dalam surah Asr ada 4 anasir. 4 anasir manusia. Tanah, api, apa lagi? Angin. Apa lagi, Pi? Angin, tanah, air, api. Ya kala, Arbatul Anasir, 4 anasir jasa Abdul Qadir Jalani. Itu ketergantungan tentang bagaimana Allah menciptakan, strategi Allah menciptakan alam semesta ini saling ketergantungan. Karena adalah Al-Qayyum Allah. Nah, itu 2 asma sudah. Nah, yang itu diingat nyaman mana dah tala. Nah, karena tambahan ulang. Nah, wallahul muwaffiq, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.